Jadi Jorge Martin tampil sebagai pemenang Sprint Race MotoGP Mandalika 2023. Dua VR46, Luca Marini dan Marco Bezzecchi melengkapi podium sirkuit Mandalika. Ya, Sprint Race Pertamina Grand Prix of Indonesia berlangsung Sabtu 14 Oktober 2023 siang ini waktu Indonesia Barat di sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Jadi Jorge Martin yang start dari posisi ke-6 melesat dan merebut posisi terdepan di putaran kelima. Luca Marini yang tampil impresif di kualifikasi meski sedang cedera tulang selangkanya, finish kedua setelah upayanya mengejar Martin gagal. Rekan setim Marini yaitu Marco Bezzecchi yang juga baru operasi tulang selangkanya melengkapi podium dengan menyalip Maverick Vinales di putaran terakhir. Jadi balapan sendiri diwarnai dengan crash yaitu Marc Marquez saat baru berjalan setengah putaran. Alex Espargaro yang start dari posisi ketiga juga terjatuh. Ya, Maverick Vinales ya langsung melesat dan menyalip Luca Marini selepas tikungan pertama. Sampai start baru setengah lap Marc Marquez sudah terjatuh. Adapun Fabio Quartararo naik ke posisi ketiga, sementara Alex Espargaro yang start dari posisi ketiga terlempar ke posisi keenam. Dan kesialan Alex Espargaro ya bertambah di putaran kedua, ia berusaha menyalip Brad Binder dan terjatuh lagi dan membuat Binder tersesat keluar lintasan. Vinales sudah membuka jarak di depan hingga 0,9 detik. Dan di putaran keempat, Marini dan Jorge Martin di belakangnya. Martin merebut posisi kedua dari Marini pada lap kelima. Dan sementara Francesco Bagnaia yang gagal lolos ke kualifikasi pertama mulai menyolok ke depan dan berada di posisi 8 pada titik ini. Jadi Martin berusaha ya memangkas jarak dengan Vinales di depan. Quartararo makin merosot usai dilewati Marco Bezzecchi dan tertahan di posisi kelima. Jorge Martin berhasil menyalip Vinales pada putaran ke-9. Vinales yang tampak keteteran dengan kecepatan motornya kemudian diawali Marini pada putaran berikutnya. Marini selanjutnya coba mengejar Martin di depan. Sementara itu Vinales terus membendung tekanan dari Bezzecchi. Dua putaran terakhir Martin tancap gas dan berhasil menjauh dari Marini. Bezzecchi menyalip Vinales dan last lap. Ketiganya pun memastikan 3 podium Sprint Race Pertamina Grand Prix of Indonesia. Ya, Marc Marquez gagal menuntaskan balapan Sprint Race MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 setelah terjatuh pada lap pertama. Tidak ada insiden pada saat start Sprint Race MotoGP Mandalika, semua tampak berjalan mulus sampai kemudian Marquez jatuh di tikungan ke-11. Belum juga ya mengitari satu putaran sirkuit internasional Pertamina Mandalika, the end of Carupera harus menyudahi balapan tersebut. Jadi jatuh di tikungan 11 sirkuit Mandalika bukan baru kali ini saja dialami oleh Marc Marquez ya. Dan tahun lalu pada rangkaian balapan MotoGP Mandalika 2022 lalu, Marquez juga terjatuh di tikungan 11. Ya, pada seri kedua MotoGP 2022, Marquez mengalami kecelakaan di tikungan 11 ketika menjalani sesi free practice. Dan tahun lalu Marquez jatuh 4 kali di MotoGP Mandalika, sekali di FP2, 2 kali di Q1, dan sekali pada saat pemanasan. Lokasi Marquez jatuh berbeda-beda, selain tikungan 11 pada FP2, tikungan 12 dan 13 merupakan tempat Marquez terjatuh pada kualifikasi pertama. Dan sementara kecelakaan fatal pada pemanasan terjadi di tikungan 7 lagi.
Ya, setelah kecelakaan pada pemanasan, Marquez dinyatakan tidak fit dan batal memacu motor pada MotoGP Mandalika 2022 lalu. Jadi kini pada MotoGP Mandalika 2023 tidak ada masalah medis setelah Marquez mengalami kecelakaan pada saat sprint race sirkuit Mandalika. Saya masuk di tikungan ke-11, itu agak terlalu cepat. Saya harus menyalip dengan cepat di tikungan 10. Dan kemudian saya sedikit melewatkan breakpoint ya, dan saya masuk sedikit terlalu cepat. Tentu saja saya pikir saya terkendali, tapi saya tidak terkendali. Jadi itu semua kesalahan saya. Untuk besok kami harus lebih berhati-hati di lapangan, terang Marquez soal alasan kecelakaan di sprint race MotoGP Mandalika. Ya, adapun pembalap MAN VR46 Luca Marini ingin mengantarkan posisi terdepan yang dia raih di sesi kualifikasi MotoGP Indonesia pada sprint Sabtu sore. Dan setelah balapan utama yang digelar di sirkuit Mandalika, untuk sprint dan balapan mendatang saya akan berusaha untuk bekerja keras dan meneruskan prestasi kecil saya ini, yaitu posisi pole yang saya raih, kata Marini. Jadi meski telah merebut pole, Marini mengaku tidak dalam kondisi fisik yang sempurna. Bogart menyusul cedera bahu yang dia alami di MotoGP India pada September. Jadi dia lalu sukses menjalani operasi dan akhirnya kembali ke trek dengan cukup sehat sampai bisa meraih pole dengan sekaligus mencatatkan rekor lap tercepat di sirkuit internasional Mandalika. Jadi saya tahu ya, saya cepat di India. Kami telah mengambil langkah untuk maju dengan motor dan saya merasa baik sekali. Kemarin ada yang tidak beres, tapi untuk pagi ini kami berhasil menyelesaikan beberapa masalah dan saya berkendara dengan baik di semua sesi, kata Marini. Saya senang meskipun sayang sekali saya tidak berada dalam kondisi yang 100% secara fisik, ujar dia. Ya, ada ini dari legenda MotoGP Valentino Rossi ini melanjutkan dia tidak berekspektasi ya apapun dalam sprint race di balapan utama mendatang menyusul kondisinya kali ini. Jadi dalam balapan jangka panjang dia tidak tahu hambatan seperti apa yang akan dia hadapi di sirkuit Mandalika. Jadi memilih nasib yang berbeda, rekan satu timnya yaitu Marco Bezzecchi yang juga sama-sama kembali dari cedera harus puas finish di posisi ke-9 pada sesi kualifikasi dan mulai balapan sprint dan utama dari baris ketiga. Saya merasa nyaman di lintasan, tapi saya malah sempat jatuh di kualifikasi kedua. Saat ini mari kembali ke data, kita perlu mengambil langkah kecil untuk sprint nantinya. Ya, jadi top 3 di klasmen MotoGP yakni Francesco Bagnaia dan dari 319 poin ya, dan Jorge Martin 316 dan Marco Bezzecchi 265 gagal menaklukkan sirkuit Mandalika. Dan PK ya, panggilan Bagnaia cuma bisa menyelamatkan kualifikasi di urutan ke-13. Juara dunia MotoGP 2022 itu gagal lulus ke kualifikasi utama. Gara hanya finish di urutan ke-3 pada kualifikasi pertama. Cuma dua terbaik di koalisi pertama itu Marini dan Bastianini ya, yang lanjutan ke kualifikasi kedua. Dan inilah pertama kalinya musim ini nama Pecco tak ada di kualifikasi kedua. Bukan hasil Pecco saja yang mewujudkan, dengan sebagai kendala Martin dan Bezzecchi juga akhirnya bakal start di posisi belakang. Jadi kegilaan di Mandalika ya, Pecco Bagnaia 13, Jorge Martin ke-6, Marco Bezzecchi ke-9. 3 teratas di klasmen berserakan di Gert bunyi kepada MotoGP. Setelah menyelamatkan kualifikasi MotoGP Indonesia, kini menjelang sprint siang ini mulai pukul 2 dan race besok siang mulai pukul 2 pada hari Minggu. Jadi luar biasa ya, bagaimana keseruannya untuk besok pagi pada hari Minggu. Ya, dan inilah hasil dari sprint race pada Sabtu tanggal 14 Oktober 2023.